haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, sepuh bini sepuh ingkang tansah kinurmatan takmir Masjid Darul Hijrah, sedaya jamaah Masjid Darul Hijrah dan seluruh jamaah serta pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah. Pertama dan utama, Masya Allah, tabarakallah, kita bersyukur jamaah sekalian dipun paringi panjang umur, sehat walafiat, muga-muga saged istiqomah kangge nglampahi ibadah lan taat. Wis ngoten, muga-muga pahala panjenengan berlipat kangge samun dunya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, nyuwun dongane kangge sedaya panjenengan tansah dipun paringi kesehatan, ingkang sakit mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah li syifa li ridhaillah wa bi syafaati Rasulillah li hajatina wa hajatikum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat ma'assalam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu terakhir hadis yang ke-10 tentang betapa mulianya, betapa barokahnya, berlipat gandanya pahala panjenengan yang sholat berjamaah, sekaligus orang yang melangkahkan kaki menuju ke rumah Allah, lam yakhtu khutwatan illa rufi'alahu biha darajah wa huttu anhu biha khati'ah hatta yadkhulal masjid. Jadi panjenengan yang melangkahkan kaki saking dalamnya masing-masing, setiap jangkah, setiap langkah ya diangkat 1 derajat, di sepuro 1 dosa. Panjenengan hitung berapa langkah panjenengan. Waduh, aku mek didik, berarti derajatku mek didik, muter-muter dhisik. Ya, daripada jenengan jalan sehat, ya lebih baik panjenengan muter-muter dalam rangka untuk menuju ke Darul Hijrah. Dalam yang paling jadi sinten iki. Ya wis muter-muter dhisik tuku pahlawan lagi mrene. Dijamin terlambat. Ya, jadi itu sehingga sampai kemudian didoakan para malaikat. Wal malaikatu yusholluna, ya. Yusholluna itu doa rahmat ta'zim. Jadi bukan doa sembarangan. Maka di sini sampai beliau para malaikat mengucapkan doanya Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih. Ya, doanya 3. 1, ya Allah, berikan rahmah panjenengan, kasih sayang panjenengan kepada orang yang melangkahkan kaki ke rumah panjenengan ini. Yang kedua, ya Allah, berikan ampunan panjenengan untuk orang ini. Yang ketiga, Allahumma tub alaih. Ya, bukan hanya rahmah, bukan hanya ampunan, tapi terima taubatnya. Ini ya sekalian rahimakumullah. Ya. Masya Allah. Malam yu'dhi fihi wa malam yuhdis fihi. Selagi tidak hadas, selagi tidak batal. Nek wudu ini batal, wudu malih. Jangan diempet, makruh hukumnya. Panjenengan sholat ngempet, buang angin, iso-iso sholatnya sampai metenteng. Harusnya khusyuk dan anteng, tapi berhubung ngempet ngonoan, walantolin. Jadi kalau bisa jangan diempet. Ya, hukumnya makruh. Kenapa? Karena menimbulkan penyakit. Baik, jamaah sekalian,
Yang ke-11, wa an Abil Abbas. Ini yang kemarin kurang 2 hadis ya Pak ya. Ya Allah. Wa an Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dari bapaknya Abbas bernama Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau ini pamannya Rasulullah. Ya, Abdullah ibnu Abbas. Kemudian ada Abu Thalib, itu pamannya. Ya. Ya. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan saking Rasulullah fima yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala, di mana Rasulullah sendiri meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti hadisnya ini bukan semata-mata penyampaian Rasulullah, melainkan Rasulullah mensinyalir firman-Nya Allah, tapi tidak termuat di dalam Al-Qur'an, sehingga hadis yang diriwayatkan langsung saking Allah tapi tidak termuat di dalam kitabullah namanya hadis qudsi, hadis yang suci dari Allah yang maha suci. Nah, Allah mengatakan dalam riwayat yang disampaikan Rasulullah, innallaha ta'ala, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala kataba, mencatat. Ini sekretaris RW ya. Innallaha kataba, sesungguhnya Allah mencatat al-hasanati was-sayyi'at, mencatat kebaikan-kebaikan dan juga keburukan-keburukan. Sing apik ya ditulis, sing elek ya dicatat. Niku Gusti Allah. Nah, Allah mencatat dengan menterinya. Menterinya Allah siapa? Malaikat Raqib dan Atid. Raqib di sebelah kanan, Atid di sebelah kiri. Panjenengan rawuh masjid, malaikat Raqib mencatat saben sak jangkah kebaikan-kebaikan, derajat kemuliaan. Panjenengan bangun tengah malam, malaikat Raqib dan Atid sudah siap. Sebelah kanan Raqib dengan membawa buku hijaunya, luar biasa. Masya Allah. Khazin ini setangi tengah malam ini, siap-siap menulis. Wah, pergi ke kamar mandi diturno ya malaikat Raqib. Oh, arek pipis, turno terus. Delalah mari pipis balik kanan gerak turu meneh. Malaikat Atid penonton kecewa. Arpe ditulis apik malah gak sida apik. Sebabnya apa? Yang tadinya disangka Raqib ini, orang ini mau tahajud, ternyata ngorok meneh. Delok arek ayo mate kon. Nauzubillah. Itu Raqib. Dicatat kebaikan-kebaikan kita, wassayiat, dan keburukan-keburukan kita. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Nek apik ya ditulis apik, dibales apik, nek elek dibales elek. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan panjenengan yang beramal kebaikan sekecil apapun disaksikan Allah, dilihat Allah. Summa bayyana dzalika, monggo nuli mengklarifikasi. Bayanan itu tabayun, memperjelas, mendeskripsikan. Summa bayyana, Allah mendeskripsikan zalika, terhadap kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan itu. Jadi tidak sekedar menulis kebaikan keburukan Bapak Ibu yang saya muliakan, tapi kebaikan keburukan ini dipilah dan dipilih oleh Allah, difilter oleh Allah, mana yang berbuat kebaikan dan mana yang berbuat keburukan. Di antara panjenengan semuanya ini. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Maka barang siapa, faman hamma, barang siapa yang menyengaja duwe niat bi hasanatin untuk berbuat satu kebaikan, tapi falam ya'malha, durung sampai nglakoni. Sesuk aku tak jamaah nang Darul Hijrah rek, idip-idip ngaji gue pengen untuk jajan. Lah ya ono nek gak. Ya.
Loh, ngoten niku niat panjenengan badhe rawuh teng Darul Hijrah dicatat sama Allah. Nah, ketika ternyata belum terlaksana, jadi belum terlaksana ini sudah kataballahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Walaupun baru niat, belum jenengan laksanakan, niku kali Gusti Allah sudah dicatat satu kebaikan, satu pahala. Nggih. Lah iya arepe nang masjid dilalai lah kok ya Allah ademe gak karu-karuan jare bediding apane usum kabeh. Ini si Gembul Faiz itu gak pernah mati AC niku teng omah. Tak pateni titik langsung tangi. Jadi nek gugah tahajud gampang. Lah biyen mbake niku tak siram. Tarawih wajahe gak kena ambek cibuk separo. Nek gak kena siram sak cibuk. Geragap-geragap kelagepan. Saniki gampang, Pak. Pokoknya atik dimatikan, sumuk tangi-tangi dewe. Lek gak kena kalih, Bah. Napa? Dituki panganan. Le, ana berkat le. Niku. Lah, delalah wis duwe niat keapian kok mboten terlaksana, kali Gusti Allah tetap dicatat kebaikan kamilatan yang sempurna. Alhamdulillah. Lagi niat tok. Mulane kata-kata niat sing apik. Allah atau sing ngene mosok yo iso sih ngaten. Termasuk kula jenengan ya, seberapapun harta benda kula jenengan, seremeh apapun kula jenengan di hadapan setiap insan, usahakan duwe niat umroh dan haji Bapak Ibu. Nggih. Wis to, bismillah aku niat haji, aku niat umroh. Nek perlu Bapak Ibu kondur saking Darul Hijrah panjenengan maca talbiyah. Ambek mlaku ngoten, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda dilana tanggane. Arek iki ketampilan jeneng ke Mekah we. Loh, niat haji umroh kok dereng sampai kelaksanan padahal panjenengan sudah niat sungguhan, catatannya sudah sama dengan panjenengan satu kebaikan ibadah haji dan umroh. Alhamdulillah. Terus perbanyak saja. Niat sedekah, niat amal sahih, ngoten. Nggih, padha-padha niate aja niat elek. Dina iki engko aku nggodho bojone sapa ya? Ya apa sih? Wah, ya sesuk aku nyolong pitike sapa ya. Ya. Tapi di sini hebatnya luar biasa aja Mas Kiran. Wa in hamma biha ya, fa'amilaha, ya, gitu. Lek niat api lalu kemudian diaplikasikan, diamalkan, dilakukan, kata bahallahu asyra hasanatin ila sab'i mi'atin dhifin. Ya Allah, nggih. Panjenengan punya niat api lalu dilaksanakan, dicatat oleh Allah 10 kali kebaikan minimal. Ila sab'i mi'atin dhifin sampai 700 kali lipat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ya. Satu kebaikan panjenengan laksanakan minimal 10 kali pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat ila adhafin katsirah, bahkan berlipat-lipat ya tanpa batas. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Makanya di dalam perintah puasa itu as-shaumu li wa ana ajzi bih. Kullu amali bini adam lahu illa shaum fa inna shaumu li wa ana ajzi bih. Kabeh ngamal kebaikan ku balik tenggene menungsone dhewe. Wong niku ngunduh pakertine dhewe. Illa shaum, kecuali puasa. Fa inna shaumu li wa ana ajzi bih. Fa inna shauma as-shaumu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu milikku saking tidak terhingganya nilai pahala. Ya, hasil 700 itu apa? 700 itu panjenengan diibaratkan di dalam Al-Quran ya, kama sali habbatin sab'a ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Panjenengan sedekah jariah ngeplungi 1000 tegene kota infak Darul Hijrah niku dilipat gandakan 700.000 Bapak Ibu. Niku lek 1000. Lek jenengan sedekah kok 1 juta, berarti pinten lipat ganda? 700 juta, Pak. Wes monggo matur iki wangsul cukup duit 1 juta nggih.
Lebok negeri iki. Allahumma amin. Diniatkan insya Allah sama pahalanya. Itu jamaah sekalian. Ya Allah. Wes, ini kebaikan. Sebaliknya wa in hamma lamun towong niku wau nyengaja punya niat bisa yiatin melakukan keburukan falam yakmalha ya lalu kemudian tidak melakukan dia niat elek tapi tidak jadi dilakukan itu kata bahallahu indahu hasanatan kamilah dicatat Allah satu kebaikan. Di niat elek kok mboten sida dilaksanakan nggih itu padahal enggak hanya niat keburukan enggak jadi melaksanakan dicatat pahala satu. Wa in hamma biha fa amilaha kataballahu sayiatan wahidah. Duwe niat elek kok dilaksanakan hanya dicatat satu dosa. Nek apik dibalas 10 kali minimal, nek elek jangan lakukan dibalas 1 kali keelekan, nek mboten dilaksanakan malah oleh ganjaran 1 kebaikan. Wah, nek ngono tak niat elek ae lho ya aja. Nggih, hadis ini menggambarkan betapa rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Sahih muttafaqun alaihi. Bahwa hadirin untuk hadis 12 ini sangat panjang sekali. Kita pelan-pelan telaten nggih. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar qala dawuh sapa Abdullah bin Umar sami itu Rasulullah saya pernah mendengarkan Rasulullah bersabda yaqul in talaqa salah satu nafarin. Suatu ketika ada 3 orang yang mengadakan suatu perjalanan. Mimman kana qablakum dari orang atau kaum sebelum kalian. Mungkin kaum Bani Israel atau apa begitu ya. Fasaddat hatta awahumul mabit. Karena perjalanannya panjang sampai kemudian bermalam di tengah perjalanan. Di sebuah perjalanan di perbukitan itu mereka bermalam ila gharin menemukan sebuah gua fadakholuhu lalu mereka masuk ke dalam gua itu 3 orang laki-laki 3 orang pemuda berjalan jauh ringkas cerita bermalam di dalam gua karena di sana belum ada penginapan homestay atau kos-kosan seperti di Duku Kupang. Mereka bermalam di sana, fan hadarat sohrotun. Delalah pas tenggene jero gua niku, nggih, enten waktu gua di glundung. Bahasa glundung itu bahasa Indonesianya apa ya? Menggelundung ya. Iya, tiba-tiba jatuhlah batu besar dari atas gunung itu, seret berhenti pas nutup fasadat alaihimul ghar, menutup gua yang dibuat nginap oleh 3 orang pemuda itu. Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sukhrati illa an tad'ullaha bi sholihi a'malikum. Lalu mereka mengatakan, waduh, kita nggak mungkin ini bisa selamat dari batu besar ini. Ayo 2 orang bareng, enggak kuat. Illa an tad'ullaha bi sholihi a'malikum, kecuali dengan wasilah berdoa kepada Allah melalui amal-amal baik kalian. Qala rajulun minhum, 1 orang pertama berdoa begini, menyampaikan wasilah, tawassul istilahnya bahasa kita, tawassul. Atas Pak Ustadz ngeten iki sebagai tawassul untuk menyampaikan hidangan buat kita semuanya. Itu perantara untuk memberikan sekedar snack ya. Masya Allah ini kayak didobeli karena Kamis kemarin nggak ada ya, jamaah takhir. Ya Allah luar biasa ya. Ini satu-satunya kuliah subuh pengajian mulutan nih ya segini. Ya, Masya Allah. Nah, laki-laki pertama tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, kanali abawani syaikhani kabirani
Ya Allah, aku duwe wong tua sing pun sepuh. Saya punya orang tua yang sudah renta, sudah sepuh ya Allah. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Saya selalu memprioritaskan, mendahulukan beliau berdua. Walaupun sekedar memberi minum, walaupun keluarga saya atau budak hamba saya tidak akan pernah saya kasih sebelum orang tua terlebih dahulu. Ya, fana abi tolabus syajari yauman, suatu ketika mencari rencek istilahnya dalam bahasa Jawa itu ya, atau mencari apalah sayur-sayuran atau apa gitu ya. Kalau di sini hari Jumat kan ada berbagi sayur itu. Ya, adalah omai Jakarta golek sayur tenggene Surabaya atau mriki. Ya, yauman falam urih alaihi ma hatta nama. Sampai suatu saat saya ini ya Allah tidak mau istirahat. Saya tidak mau memejamkan mata sebelum melihat kedua orang tua saya ini terlelap dalam sarenya, dalam tidurnya. Fahalabtu lahuma wa buqahuma fawajadtuhuma. Intinya kemudian diperahkan susu supaya bisa minum dengan enaknya. Ya, lalu kemudian mereka tidur lelap. Ya, tidur terlelap. Fakarihtu an uqaidhuma, saya tidak mau membangunkan mereka. Ya, walaupun saatnya minum pas dikekno minuman jenenge wong sepuh gitu, malah tertidur. Tapi tertidur itu ya, si pemuda ini tidak mau membangunkan apa? Takut nanti ganggu nyenyak beliau. Karena kebahagiaan beliau dalam waktu tidur itu. Ya, hatta barakal fajru, sampai waktu fajar tiba. Ya, sedangkan wasobiyah yatadawawna inda qadami, padahal di waktu subuh itu banyak anak-anak yang sampai gandoli dramaannya untuk minta minum yang dipegang oleh sang pemuda ini. Ya, sampai kemudian fastaiqadha fasyariba ghabuqahuma, baru kemudian bangun, ya, bangun, ya, lalu minum di situ. Sampai dia terbangun ini, mangkok yang tempatnya air susu ini tetap dipegang sama sambil nungguin ayah ibunya yang sedang tidur itu. Artinya apa? Begitu setianya kepada orang tua, begitu berbuat baiknya, pedulinya kepada orang tua, terutama ketika orang tua sudah sepuh. Ini saya kalau bicara orang tua itu saya nangis. Ya, tolong panjenengan yang masih punya orang tua, orang sepuh, sejauh apapun panjenengan, sesibuk apapun panjenengan, usahakan berbakti kepada beliau-beliau. Atau minta ridhonya. Ya wes le, tidak apa-apa, memang jauh kok. Kita ridho sama anak-anak kita. Anak-anak pun tidak dengan sengaja, dengan alasan kesibukannya jauh dari orang tua, jangan sampai. Ini amalan yang sangat mulia. Lalu dia mengatakan, ya Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika bi wajhika, ya Allah, anjene amalku ini, hormat kepada orang tuaku ini, semata-mata ikhlas untuk meraih ridhomu ya Allah, fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Maka tolong ya Allah, kanthi wasilah birrul walidain ini ya Allah, tolong buka pintu atau batu besar yang menutup pintu gua itu. Lalu pintu gua itu apa? Fang farajat syai'an, tapi la yastati'unal khuruja minhu. Lalu kemudian batu besar itu bergeser sedikit. Ya, karena gesernya hanya sedikit, maka belum bisa keluar. Lalu kemudian ganti yang kedua. Qalal akharu, yang kedua, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin. Ya Allah, saya pernah mencintai cewek yang kebetulan sepupu. Ibnatu ammin itu sepupu. Ya. Nah, kanat ahabban nas ilayya. Saya itu paling mencintainya. Wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka asyaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Saya sangat mencintainya sebagaimana pemuda-pemuda Duku Kupang yang jatuh cinta kepada cewek-ceweknya. Sampai segitu. Tapi Duku Kupang ini tak tambahi dewe Bapak Ibu. Tapi gak diprotes. Gitu. Fa'aradtuha ala nafsiha. Saking senenge aku kepingin
famtanaat mengonoinya. Apa neh mengonoinya ini ya? Apa neh mengonoinya ini ya? Ya. Hatta alamat biha sanatun minas sinin fajaatni fa'ataituha isrina wa mi'ata dinarin. Jadi gini, cewek itu tadi cantik, sang pemuda ini sangat mencintainya, saking cintanya ingin menggaulinya. Tapi sang cewek ini gigih nggak mau sebelum sah. Ya. Jadi lamarlah aku dengan qabil nikah. Ya, saya tidak mau buku bank, cukup buku nikah. Wah, luar biasa ini pemuda Duku Kupang ini ya. Luar biasa ini. Nah, fa'aradtuha delalah niku suatu saat si perempuan ini sangat membutuhkan uang Bapak Ibu. Terlilit hutang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ayah ibunya. Nah, karena si pemuda ini orang kaya, datanglah kepada cowoknya ini, Mas, apa dek? Sorry lagi ya, yang apa beb, gitu kan? Oh buaya, gitu. Apa beb, gitu kan? Anu, apa? Ngomong aja. Anu, enggak ngomong. Akhirnya ngomong Pak, aku kepepet yang apa? Minta uang. Oh, ya wis. Saman tak kei mi isrina wa mi'ata dinarin. 120 dinar. Cara kene 120 ewu lah. Sawangan mek didik ya, ya wis 120 juta. Nggih, wis misalnya. Ala antu khalli, tapi dengan syarat ala antu khalliya baini wa baina nafsiha. Dengan syarat jenengan gelem tak ngonoan. Coba bayangkan, gitu. Nah, saking kepepete si cewek ini akhirnya apa? Gelem. Fafa'alat hatta idza qadartu 'alaiha. Orang jadi kepepet Pak, terpaksa gelem. Tapi setelah gelem itu apa sih? Mau atau ngetek gitu ya. Nah, setelah si cewek ini mau Bapak Ibu yang saya muliakan, idza qadartu ila falamma qa'adtu baina rijlaiha, dalam riwayat yang lain, ketika sudah duduk berdua, dua paha masing-masing ketemu, artinya wis hampir-hampir melakukan itu, tiba-tiba si perempuan ini terperanjat. Mas, wedya nang Gusti Allah. Nih, ya. Ittaqillah, wedya nang Gusti Allah. Wala tafuddul khatama illa bihaqqihi. Tolong takut kepada Allah, jangan nodai kegadisan saya. Jadi wala tafuddul khatam, khatam itu cincin. Ya, jangan kau rusak cincin ini sebelum illa bihaqqi, sebelum disahkan oleh KUA Kecamatan Duku Pakis. Itu wanita yang hebat itu. Tapi sehebat-hebatnya wanita dalam kondisi 2 orang 4 mata, ini bukan 4 matanya Tukul Arwana ya. Ya Allah, bisa-bisa tergelincir ini iman. Ya, iman ini kuat, imronnya mbok karuan. Ya kan? Loh, delalah si pemuda ini takut beneran, lemes Pak, lemes sembarangan nih. Ya ngono aneh bareng kira-kira. Lah, fan soroftu anha, ya saya kemudian berpaling darinya, nggak jadi melakukan itu, padahal saya cinta banget dengan dia. Tapi tetap dinar itu saya berikan. Jadi waktu itu si cewek ini, wes ngene Mas, yang penting sampean takwan Gusti Allah, aku gak sida nampa duitmu. Aku gak sida nampa mas-masanmu. Silakan ambil kembali. Enggak, Dik, wis aku wedi, aku wis gak sida. Padahal wis moro nang kono iku. Nang kono iku ya, enggak jadi. Nah, kemudian beliau mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika bitiqa wajhika, ya Allah nek ancene keimanan saya mempertahankan keimanan ketakwaan itu ya Allah ikhlas karenamu, tolong buka batu besar ini dari gua ini, bergeserlah lagi. Berarti apa? Wasilah dengan amal kebaikan. Yang terakhir, waqala salis, orang ketiga mengatakan Allahumma sta'jartu, ya Allah suatu saat saya ini mempekerjakan beberapa karyawan. Di sini contoh karyawan siapa ya? Misalnya Pak Kusnat ya. Oke, jenengan ya. Ustadz Haikal. Ustadz Haikal misalnya punya Norton umpama.
Ya, punya karyawan banyak sekali. Fastajartu ujara'a wa a'taituhum ajrahum. Jadi pegawai-pegawai itu sudah dilunasi semua gajinya. Nah kok delalah niku ghairu rajulin wahidin. Ada seorang laki-laki, seorang karyawan, seorang pegawai tarokalladzi lahu wa dhahaba. Ujug-ujug pergi. Kau pergi tanpa pesan, gitu kan? Nah, akhirnya pergi tanpa pesan, padahal belum bayaran. Nah, si laki-laki ini, orang ini, ya, saking amanahnya, walaupun perginya karyawan ini tanpa pamit, gajinya sang karyawan ini tetap disimpan. Setahun, 2 tahun, kok gak teko-teko, akhirnya ditukokno wedhus. Wes gampangane ngoten, dibelikan kambing, kambing jadi sapi, sapi jadi onta. Berkembanglah itu. Jadi kullu ma tara min ajrika minal ibili wal baqari wal ghanami warraqiq, bahkan sampai dibelikan budak. Ya. Nah, delalah dikuakno sak ngono akeh ngoten niku Bapak Ibu. Faqala ya Abdullah, ujug-ujug itu teko. Pak, Ustadz Haikal, apa le? Nggih. Anu kula jenenge nyuwun gajine kula. Ya ini nang ndi ae. Cara awake dhewe terus pundi, Pak? Salahmu kon gak teko wis entek wis. Ternyata mboten. Gajinya itu tadi dikumpulkan, dibelikan ternak dan sebagainya, ya, sampai kemudian orang itu, saya minta adi ilai ajri, kula nyuwun gaji kula, wahai majikan. Fakultu kullu ma tara min ajrika minal iblis wajib. Gajimu nya deloken iku ana kambing, sapi, unta, budak itu milik kamu, itu gaji kamu. Lah kok ngene wonge? Ya Abdullah, la tastahzibi. Tolong ojo ngecek kula. Cara logika kan belum masuk akal gitu. Oh, jaluk gaji misalnya 1 hari jenengan nukang berapa? 150 nggih. 150. Lah sing dijaluk kan ya 150 itu. Mudah-mudahan ya 200 lah dengan fluktuasi harga rupiah sekarang, harga dolar gitu. 200 umpama. Lah iki malah dizon ya iki tekmu kabeh iki, sapi-sapi, unta-unta niki wis tekmu kabeh termasuk budak nang pojokan kae. Tapi bukan budak sing kudungi coklat ngawale daolah ya. Nah, wis iku tekmu kabeh. Disangkane niku ngejek. Ternyata mboten. Ya, fakultu la astazi'ubik. Saya tidak mengejekmu. Silahkan ambil semua. Delah niku dijukuk kabeh Bapak Ibu. Kaya cek gak perasaan lho karyawane gitu. Kowe dingene kok siji lah. Yes, gak apa-apa Pak. Aku tak jukuk separuh nih ae. Enggak dijukuk kabeh temenan. Tapi dasar ini majikannya ini ikhlas, ya wis dikena kabeh. Sampai gak tersisa sedikit pun. Allahumma, ya Allah, kalau yang saya lakukan ini ikhlas untuk meraih ridho-Mu ya Allah, fafruj anna ma nahnu fi. Tolong ya Allah, panjenengan buka batu besar ini dari depan gua ini. Alhamdulillah, fan farajat as-sakhra fa kharaju yamshuna. Terbuka lebar sehingga mereka bisa keluar dan melanjutkan perjalanan. Ya Allah, siji maksudnya hadis panjang ini, kalau jenengan dianjurkan setiap berdoa itu pakai tawasul. Nah, dan tawasul itu sesuai dengan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Lek takwa nang Gusti Allah, ngibadah karo Gusti Allah, donga dhateng Allah niku dianjurkan dengan wasilah, dengan mediator, dengan perantara. Perantara apa? Bi a'malis sholihat, dengan amal-amal kebaikan. Iku tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, Al-Maraghi, semua menyebutkan bi a'malis sholihat. Namun di dalam tafsir yang lain, ya, juga ada riwayat bahwa boleh ya tawasul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang soleh. Nah, kesepakatan para ulama wasilah dengan orang-orang soleh ini yang masih hidup. Di sini ada orang soleh tokoh kita Aba Fathur nyuwun pangestune Bah,
Muga-muga Beijing niku kula rabi niku sukses. Lah niki bojo sing pira nomor 3 Bapak Fatwa. Oh dikemplang kon. Niki wasilah. Nggih, wasilah dengan doanya orang-orang soleh. Nah, yang menjadi khilafiyah adalah ketika tawassul kepada orang soleh ingkang sampun sedo yang sudah wafat, panjenengan ziarah tegene Sunan Ampel. Bukan hanya orang soleh, beliau min ba'dil aulia, pimpinan wali songo. Makanya disebut sunan. Sunan itu sesuhunan, tempat untuk nyuwun datang Gusti Allah. Nah, ini yang khilafiyah. Ono sing ngarani, wong sing wis sedo kok dijaluki wasilah. Ya wis terputus amalnya. Ingkota amaluhu. Terputus amalnya. Ya wis tidak usah minta wasilah kepada yang sudah meninggal. Tapi ada hadis yang menyebutkan, karena sifatnya dhaif, hadis ini menyebutkan bahwa ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la yahzanun. Di dalam menafsirkan ayat itu menyebutkan kula jenengan boleh tawasul dengan hadrah Fatihah kepada para sesepuh kula jenengan, apalagi para nabi, para rasul, para wali, orang-orang soleh. Ila arwahi al-kubur minal muslimin wal muslimat. Tidak apa-apa. Siji kirim doa, nomor kali wasilah nyuwun datang Allah dengan hamba-hambanya yang lebih dekat dengan Allah. Kula jenengan yakin bahwa arwah mereka insya Allah lebih dekat dengan Allah daripada kita walaupun masih hidup di dunia. Panjenengan nanti tindak ziarah tegene Sunan Muria ke? Naik segitu tingginya. Coba. Wis nonggone kholwat uzlah di atas gunung sampai sedo diparani wong. Gitu, diparani wong, diziarahi wong. Padahal kula jenengan jek urip ngeten iki lho gantenge koyo ngene. Durung karone sing gelem moro siji loro nagih utang. Nauzubillah. Itu menggambarkan kula jeneng kesane ambil ibrah pelajaran iki lho wong soleh. Aja meneh kok uripe sedone meninggali wafate pun bermanfaat kepada orang. Berapa ratus orang yang bisa disinari dengan konsep ekonominya. Ya, panjenengan tidak ampel mulai dari masuk pintu gerbang gitu. Berapa toko itu yang bisa kita saksikan. Meningkatkan ekonomi masyarakat. Itu namanya kearifan lokal. Makanya kalau menyikapi khilafiyah tidak usah kula jenengan menjustifikasi. Tidak usah kita memvonis kok umpama jenengan mboten yakin untuk ziarah ke Ampel, ya wis gak usah. Daripada kok ada unsur-unsur syirik, ya wis jenengan cukup doa di rumah, iktikaf di masjid, insya Allah podo-podo mustajabah. Kok umpama kepengin sekali-kali kalau golek jubah, karo golek hijab, jilbab, ya monggo silakan ke Ampel. Golek-golek jamu Arab, ya monggo. Tenggene Pak Kusnul aku tahu kok nang anu apa iku warkop kopi apa ya salam itu. Dekatnya Batu Putih itu, Batu Putih itu. Enak itu di situ. Itu sok kuat ngene tenan, Pak. Survei membuktikan. Ya, itu jadi STMJ ya salam. Itu marono mampir nunggone warung Tarim ya le ya. Wah, nang Cimas Mansur. Lah gak ono minimal gule Maryam. Ya, gule Maryam kok gak ono gule Siti Margonah gitu ya. Nah, itu jamaah sekalian rahimakumullah. Apa tadi yang kata? Ini hadis yang ke-12 mengakhiri bab tentang niat ikhlas. Jadi kembali lagi, niat itulah yang akan menjadikan ibadah kita solusi terhadap permasalahan kita. Niat kula jenengan kok ikhlas, Allah akan memberikan solusi terbaik kepada kita. Bukan hanya dunia yang kita dapatkan, tapi akhirat yang kita utamakan. Panjenengan ngaos, panjenengan jamaah di Darul Hijrah, ya, kayak sak gelas air mineral, jajan sak kresek, itu enggak seberapa. Kul mata'ud dunya qalil, keindahan dunia hanya sedikit. Yang hebat adalah wal akhiratu khairu wa abqa. Panjenengan niat akhirat rawuh mriki, insyaallah pahala akhirat selama-lamanya. Allahumma amin. Panjenengan wajah-wajah ahli surga semua.
nyuwun tulung mangke jenengan mlebu swarga jenengan celuk kula nggih. Pak Khazin sini dong. Tak kasih. Mosok kathok bolong, Bu. Ya wis, monggo ayo mlebu swarga Zin. Niku kakean ngomong tok ae. Wektu risia ini wis begel kabeh aku ngrungokno. Endang mari. Seperti itu. Oke. Baik, itu jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau masih ada waktu kita lanjutkan bab taubah. Sebelum saya lanjutkan monggo mungkin ada pertanyaan. Monggo, Bah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian yang lalu juga ada menunjukkan masalah warisan. Oh, nggih. Persoalannya begini, masalah warisan Nggih. surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Di situ telah Allah menjelaskan secara rinci tentang masalah warisan itu, cara pembagiannya. Ya. Persoalannya begini, misalnya ada ahli waris 4 orang, yang 2 orang laki-laki, yang 2 perempuannya, yang 2 laki perempuan. Setelah pembagian yang perempuan ini tidak mau dibagi secara ketemuan dia minta supaya dibagi secara rata. Katanya si perempuan ini dia adil. Iya. Tapi kan ini menyalahi aturan Al-Qur'an. Iya. Gimana Pak? Apakah ini bisa dilaksanakan atau malah ingkar kepada Allah SWT? Apakah kita berdosa? Nggih. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak ya. Satu pertanyaan, satu-satu begini enak ya. Yang dewi gak repot jawab ngoten lho, Pak. Soalnya ngilmune pas-pasan Ustaz. Ya Allah ngeten. Idealnya kalau jenengan itu ya wajib mengikuti syariat Allah. Saya kemarin ngisi di BSI Surabaya Raya menyampaikan tema tentang tegakkan Islam kafah, wujudkan Islam kafah, tegakkan syariah. Loh, kadang-kadang kalau jenengan itu alergi dengan kata-kata syariah. Padahal apalagi yang kita andalkan kalau bukan syariah. Oh, syariah itu bikinannya Gusti Allah ya. Termasuk syariah hukum waris. Ayat yang paling panjang di antara surah Al-Baqarah, surah An-Nisa adalah membahas tentang warisan. Saking rumitnya pembagian warisan. Nah, yang dinamakan adil itu yang bagaimana? Wad'u syai'i fi mahallih. Sing jenenge adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan bagi rata. Justru dibagi rata itu bisa jadi tidak adil. Nuwun sewu, anak kula 3, siji Eka, loro Faza, telu Faiz. Eka sedengan lemu gak kurus gak. Faza koyok biting suduk sate. Lah iki bunder koyok nol besar. Gitu. Loh, sing jenenge adil, misalnya kula tukokno baju, apa terus padha? Gitu. Wis tak tukokno XL kabeh, ya gombyong kabeh. Untuk tak tukokno M kabeh, ya iki gak cukup gede kabeh sakmene lho tengis kena kabeh. Saudel-udel. Gitu. Loh, sing jenenge adil adalah iki ukurannya M, iku ukurannya X, ini XL. Yang satunya perempuan, ya baju perempuan, itu namanya adil. Nah, keadilan di dalam bagi waris, Bapak Ibu yang saya muliakan, adalah ketika kula jenengan membagi sesuai aturan Gusti Allah. Wong lanang siji, wong wedok separuh. Mau nggak mau harus menerima. Kalau tidak berarti berdosa. Kenapa? Karena menyalahi aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang membuat harta warisan nggak barokah. Wengkel-engkel dan sebagainya. Wis diatur iki lho hukum waris, gak gelem ngikuti. Makanya jadi Kanjeng Nabi, besok akhir zaman syariat Gusti Allah itu sedikit demi sedikit akan mereteli. Apa mereteli ya? Ya, wis ngono lah ya. Mereteli. Pertama kali yang mereteli adalah hukum waris. Dan ini sudah mulai terjadi. Makanya ditanyakan beliau ini, realita dalam kehidupan kadang-kadang banyak diprotes terkait pembagian warisan.
Apa meneh hati anak wedok niku merasa sing paling akeh merawat orang tua. Aku ya anu ngurmat makku koyo ngene dan sebagainya. Enak ya Mas, kok enak-enak Jakarta no Malaysia, teko-teko jaluk bagian lebih banyak. Kok nyimut? Ya kan? Itu. Padahal itu hukum waris aturan Gusti Allah. Nah, oleh karena itu, ini solusinya terakhir, solusi endingnya adalah daripada gegeran ada satu siasat yang sangat universal, objektif, yaitu dengan cara hibah. Kalau warisan itu dibagi setelah yang punya harta meninggal. Saya punya harta saat duku Kupang ini tanahku kabeh, aku jek urip, nggak usah dibagi dulu. Lalu anak-anaknya kok selalu kepingin mumpung jenengan jek urip, Pak Khozin, tolong sama bagi. Nah, pembagian kulon jenengan bukan sistem warisan tapi sistem hibah. Dan hibah itu monggo sesuai dengan keikhlasan sang pemberi dan ridhonya sang penerima. Wis ngene yo kita bagi rata, iki hartaku tak kene sampean yo nak yo, anakku telu. Ngono. Sing lemu yo bagiane akeh, sing kurus yo titik, sing sedengan yo sedengan. Misalnya kayak gitu. Ya, tapi kalau mau bagi rata ya wis, lah supaya kuat dari segi hukum, maka dipanggillah notaris dan sebagainya. Itu solusi. Atau begini, as-siyasah minas syariah, kita politisasi hukum itu. Caranya bagaimana? Ini loh, Nduk. Ya, misalnya gini. Karena Al-Qur'an itu memang tegas seperti ini, kita bagi dulu sistem warisan sesuai dengan Al-Qur'an. Nah, engko masmu sing lanang iki tak omongane sing sekira bagiannya yang banyak ini nanti tolonglah dibagi ke adiknya yang perempuan ini yang selama ini merawat saya. Itu diberitahu seperti itu. Supaya apa? Saling ridho. Siji yo ridho ikhlas menerima warisan ini, yang kedua ridho karena ridhonya Allah memenuhi syariat Allah. Ngaten nggih, nggih. Jadi dua alternatif, monggo sistem hibah, nomor kali sistem warisan, tapi karena dibantah, diprotes, dikomplain, nah boleh dengan cara di apa itu digending apa ya, dinego, ya dinego. Ngene lah wis ya apa ada adikmu dhewe kok gitu. Wong gegeran kok ambek dulure dhewe nek perkara warisan, enggak akan bahagia perkara warisan. Jangankan perkara warisan, ngaji ini kepanjangan anak bel itu harus berhenti. Itu aturan Gusti Allah. Gitu, okay? Itu saya kira itu, insya Allah gitu ya, Pak ya. Barakallahu fiik. Untuk yang penanya lagi, karena dibatasi dengan bel istirahat, kita istirahat dulu sampai 2 Kamis berikutnya. Okay? Mudah-mudahan bermanfaat. Okay? Panjenengan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan sakit sowan malih datang panjenengan dalam keadaan barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wal ahmikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.